saya, sekarang ini kita punya strategi yang baru, bahwa kita berharap begitu ada yang kasus positif langsung kita angkat ke shelter, karena shelter kita sekarang hampir tidak terisi. Iya. Kosong ya Pak? Hampir kosong kan. Kita akan kita angkat ke shelter supaya apa? Supaya keluarga nggak kena. Betul, ya, itu yang terpenting Pak. Positif keluarga langsung kita. Nah, dengan itu, insya Allah kalau di shelter itu kan sudah ada dokternya, ada ya semuanya lengkap lah, fasilitas yang kita siapkan di shelter itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Serdadu ID, jumpa lagi bersama saya Abulaka Arkaida di rubrik Jogja Bangkit. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, orang nomor 2 di kota Yogyakarta dan nomor 1 di penanganan COVID-19 kota Yogyakarta, Pak Heru Purwadi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya. Pak, sekarang itu kabar sehat. Apapun yang terjadi penting sehat sekarang Pak. Ya, Pak Heru Purwadi adalah wakil wali kota dan juga ketua harian Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta. Di sini juga ada Pak Olep Yohan yang mendampingi sebagai pembina Umas Sedoyo. Ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat ya. Salam sehat Bapak ya. Salam sehat. Sehat. Ya, terima kasih Pak Heru dan juga Pak Olek. Hari ini atau pagi ini atau kapanpun nanti Sobat Serdadu menonton video ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih sekali lagi sudah datang di studio yang sangat sederhana Pak. Yang penting itu apa yang disampaikan. Oh iya. Terima kasih Pak atas pengertiannya. Lalu bulan lalu ya Pak ya, mungkin cerita sedikit Pak sebelum kita nanti bicara proses mungkin vaksinasi, karena juga di sini Pak Heru juga sebagai ketua Satgas. Pak Heru kan juga pernah positif ya. Mungkin bisa bercerita bagaimana sih ketika isoman itu kan idealnya biar cepat sembuh gitu Pak. Ya, kalau kasus di kota Yogyakarta untuk COVID ini sebenarnya kalau bandingannya dengan bulan Juli itu memang sudah sangat menurun jauh. Jadi kalau bulan Mei, Juni itu kan kasus per hari rata-rata cuma 20-25 kasus. Dan seluruh kasus yang ditangani harian itu rata-rata hanya sekitar 350 orang, baik yang di rumah sakit atau di shelter atau isolasi mandiri, hanya 350. Tapi memang kan begitu masuk bulan Juli itu kan naik, naiknya itu tidak naik pelan tapi naiknya langsung naik. Terjun payung Pak. Dalam tebing yang tegak lurus gitu. Iya. Karena kasusnya per hari sudah 200, 300, 500, 600 itu. Dimulai Juli dia Pak ya? Iya. Biasanya itu kasus seluruhnya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan itu hanya 350. Ini satu hari kasusnya 700, 600 kan. Siapa yang pada saat itu siap, pasti nggak ada yang siap semuanya. Sehingga pada awal minggu kedua bulan Juli awal-awal itu memang kita harus menghadapi banyak hal yang Iya. Sehingga kasusnya yang harus kita rawat pada pertengahan Juli itu sekitar 6.000-an. Jadi 350 naik menjadi 6.000 kan gitu. Nah, itu kan pasti berapapun kamar yang 2000%. Iya. Berapapun yang kita tambahkan ya tetap aja nggak cukup menangkap Tapi sekarang turun lagi toh Pak, sudah sejak PPKM. Sejak pertengahan itu memang udah turun. Dan dalam 4 hari ini sudah di bawah 100. Tapi masih 50, 80, 40, 90-an itu. Iya. Jadi masih belum stabil juga kasusnya. Tapi 4 hari ini alhamdulillah sudah di bawah 100. Seminggu yang lalu masih antara 100-150, tapi cenderung turun terus kan itu.
Dan kasus yang harus kita tangani, kasus positif yang kita tangani ada sekitar 1.900-an saat ini. Iya. Tadinya 6.000 menjadi 1.900-an. Tapi kalau dibandingkan yang bulan Juni, 350 masih jauh. Masih jauh Pak ya. Nah, artinya ya memang turun, tetapi kita masih harus hati-hati. Kita masih menemukan beberapa, jadi kalau dilihat zona hijau posko RT RW PPKM di bulan Mei Juni itu rata-rata zona hijaunya 95%. Tidak ada zona oranye, nggak ada zona merah, hanya zona hijau dan zona kuning. Nah saat ini itu zona hijaunya 78%, 78%. kemudian zona kuningnya ya sekitar 25-an, ya sekitar 20-an lah, karena zona orange-nya masih sekitar 2-3%-an. Insya Allah akhir bulan ini 90% lah zona hijau ya Pak. Ya. Karena kita memang sekarang kan mau nggak mau harus menekan masyarakat untuk tidak keluar. Karena kasus COVID yang terutama di bulan Juli varian baru ini kecepatannya 10 kali lipat. Ya betul. 10 kali lipat kotanya. Kalau teori umumnya mengatakan 7 kali lipat, tapi di kota Yogyakarta kasusnya 10 kali lipat, 11 kali lipat. Jadi kalau orang kena satu rumah kena itu pasti seseorang di rumah kena, pasti satu rumah kena. Satu ruangan ini satu yang kena, pasti satu ruangan juga kena. Juga kena, ya. Karena ini sangat menular. Kira-kira saran Bapak terhadap yang lagi isoman dan juga mungkin ya Pak, katakanlah yang sedang menjaga prokes dan salam untuk masyarakat Kota Jogja, apa kira-kira Pak? Yang pertama sebelum sampai itu saya akan cerita bahwa saya misalnya kasusnya itu sebenarnya di rumah saya itu dimulai dari sopirnya ibu. Oh, okay. Sopirnya ibu kena, kalau makan kan selalu bareng-bareng di belakang kan itu. Otomatis mengenai teman-teman yang lain dari busboy, tukang masak dan penjaga dan semua kena semua. Nah begitu tukang masaknya kena, saya udah wah pasti rumah juga kena. Oh iya. Karena dia yang menyiapkan makan dan segala macam. Iya Pak. Dan kami umumnya tuh suka yang semacam buah dan segala macam. Dia kalau ngupas sendiri kan gitu. Saya juga termasuk suka pemakan bawang putih. Jadi kadang-kadang kalau pas lagi makan belum ada orang mana nggak anjir gitu Pak. Awal-awal mungkin anjir ya. Jadi ya begitu tukang masak kena, pasti kena. Jadi seluruh rumah ini kena semua. Tapi alhamdulillah karena kita semua sudah divaksin 2 kali semuanya, satu rumah itu tidak ada yang kasusnya menengah atau berat. Saya misalnya, jadi pertama sopir kena, terus kemudian karena sopir kena mereka yang sempat makan bareng kita swab. Swab ada beberapa kena lagi. Begitu tukang masak kena, saya bilang saya keluarga inti saya juga harus di swab. Hari Kamis itu swab kita negatif semua. Hari Kamis. Alhamdulillah. Tapi Jumat saya, wah kok bergesi ya Pak Lugi. Jumat Sabtu badan gak enak. Tapi saya itu kan pada saat itu kan hujan terus Pak. Saya itu terbiasa kalau pergantian musim kan pasti masuk angin saya. Ikut sama masuk angin aja. Tapi begitu pancingan di sini, wah ini mesti. Jadi unalan yang nggak enak lah, sakit ya. Iya. Tenggorokan ya seperti itu. Nah, kesenanya untuk exit test saya positif, dan ada beberapa yang positif. Hari berikutnya istri dan anak-anak juga positif semuanya. Jadi, nah sejak itulah karena semua kena ya sudah. Kita isolasi di sini aja di rumah saja karena semua kena sudah kena. Ya artinya kita keluarga sebagian besar yang gergesi awalnya, terus kemudian sempat hilang penciumannya. Kalau keluarga saya nggak sama sekali. Saya hanya gergesi saja sama pancingan itu aja. Nah terus yang anak-anak juga ada yang sempat penciumannya hilang dan segala macam itu. Tidak lama, paling 5 hari, 6 hari. Jadi itu yang penting kalau saya waktu itu makan vitamin C, vitamin D itu harus. Pak. Harus yang kedua, kalau saya harus minum obat anti virusnya. Tapi istri dan anak saya kan perlu nggak? Enggak, saya nggak perlu. Jadi nggak perlu karena saya merasa perlu karena
city saya memang cuma 16. Hmm. Anak-anak saya 23, 26. Anak saya bahkan yang perempuan tuh 38, jadi artinya hampir sama orang sehat. Oh iya Pak. Jadi saya harus mempercepat prosesnya, maka saya waktu itu meminum obat antivirusnya. Iya. Tapi ya bangsanya susu-susu ya obat-obat herbal itu banyak sekali toh. Iya. Teman kan banyak ngirim semua. Iya. Wah ini semua sudah ngirim sama ngirim kan ini kan. Ya udah saya minum semua kan. 2 jam minum ini, 2 jam minum ini, 2 jam minum ini. Semua saya minum lah. Iya. Ya alhamdulillah semua. Berarti berapa hari Pak peresmulian itu Pak? Kalau isolasi tetap kita ngikutin Tetap standar ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau sebenarnya sudah kondisi agak nyaman tuh saya seminggu sudah nyaman. Sudah nyaman. Sudah tidak merasakan sesuatu gitu. Artinya Pak kalau misalkan gejalanya itu ringan, sebisa mungkin isoman di rumah berarti Pak ya? Enggak, kalau sekarang gini, karena virusnya ini sangat menular. Dan kita nggak ngerti kekuatan anggota keluarga kita. Ya, Saya tuh kemarin agak khawatir karena office boy saya ada yang punya gejala kanker. Oh, ya. Saya khawatir itu Pak, karena sebagai satu kena semua, kan satu kena. Berarti saya melihat siapa tuh yang kira-kira lemah. Nah, saya khawatirnya office boy saya yang kanker. Alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Nah, maksud saya sekarang ini kita punya strategi yang baru. Bahwa kita berharap begitu ada yang kasus positif langsung kita angkat ke shelter karena shelter kita sekarang hampir tidak terisi. Iya. Kosong ya Pak? Hampir kosong kan. Kita akan kita angkat ke shelter supaya apa? Supaya keluarga lain nggak kena. Betul lah, ya itu yang terpenting Pak. Positif keluarga kita. Nah, dengan itu, insya Allah kalau di shelter itu kan sudah ada dokternya, ada ya semuanya lengkap lah fasilitas yang kita siapkan di shelter. Anjuran awal-awal pandemi dulu kan pemerintah itu kalau misalkan ringan itu diusahakan isoman di rumah. Tapi kan sekarang udah berbeda ya Pak situasinya Pak. Iya, betul. Kalau terus dulu tuh kita satu rumah tuh suami dan istri kadang-kadang suami iya, kena, betul. istrinya nggak kena. Betul. Nah sekarang di satu rumah kena, semuanya kena. Kalau Iya. keluar lagi, tetangganya kena semua. Oke, siap. Ya. Ini karena ini virus yang baru, ini virus yang sangat menular. Hmm. Kalau yang kuat itu memang mungkin ya banyak hal yang tidak begitu problem. Tapi siapa tuh tahu kita tuh nggak ngerti ternyata yang belum vaksin, komorbid sudah lansia malah sehat, Iya. kena malah nggak apa-apa. Tapi orang muda, olahragawan, terus kemudian ya sehat lah semuanya. Tapi begitu kena malah terus bablas. Iya, betul. Tapi karena ini nggak ngerti sebenarnya titik lemah di tubuh kita masing-masing nggak tahu. Artinya kita dari Pemkot berharap kepada masyarakat Jogja kalau kena itu usahakan di shelter saja ya Pak ya. Sekarang kita sudah punya shelter banyak, di samping shelter yang di Bener, kapasitas 84, kemudian shelter yang di Gemawang itu 30, kemudian kita juga disiapkan shelter bersama dengan DIY itu di UNY, di UGM dan kemudian juga di Wedong. Meskipun posisinya semua ada di Sleman semua, tapi itu kita bisa pakai. Oke Pak. Kalau Pak Oleg ini gimana? Maksudku hari ini kan kita kedatangan dari Ketua Harian Satgas dan juga Wakil Wali Kota gitu kan terkait dengan program talkshow ini. Mungkin Pak Oleg bisa cerita sedikit lah. Kenapa kemudian pentingnya talkshow Jogja Bangkit ini kemudian kita buat gitu kan untuk mensosialisasikan semua stakeholder yang ikut proses penanganan pandemi COVID-19 ini. Ya, makasih Bang Abu. Ya. Sehat selalu Pak Heru. Ya, jadi gini Bang Abu dan sahabat Serdadu terkait dengan program ini memang pure kami inisiasi sendiri, Om Asdoyo, Om Aspirasi Sedoyo kerjasama dengan Serdadu ID untuk bagaimana mendigitalisasikan semua konsep-konsep, semua program pemerintah, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun teman-teman legislatif. Nah, ini bagian bagaimana mensosialisasikan. Mungkin bisa jadi beberapa waktu yang lalu kita sosialisasi di televisi,
atau mungkin langsung turun di lapangan. Pak Heru ini nggak terkira turun terus ke lapangan. Mau sosialisasi mulai dari bicara sampai sosialisasi sambil santai nginjak sepeda. Nah, kami ingin program ini terdigitalisasi sehingga nanti kelak kemudian suatu saat nanti atau beberapa bulan lagi ini akan terus terlihat. Betul. Arahan kita apa? Kita sebut Jogja Bangkit. Nanti stakeholder itu semua tumplek itu, semua OPD, apa yang menjadi program OPD dalam penanganan kasus COVID ini. Nah, kami selaku pembina Mas Doyo tentu saja ikut mensosialisasikan ini dalam rangka ikut peduli terhadap kondisi situasi yang ada di dunia, di Indonesia dan khususnya di Kota Yogyakarta. Seperti tadi Pak Wali ngendiko bahwa kasus COVID sedemikian tingginya. Sekarang sudah menurun, tapi yang perlu diwaspadai adalah kecepatan penyakit ini 10 kali lipat lebih cepat. Artinya kita nggak tahu di tahun 2022 seperti apa. Nah, Mas Doyo mencoba menginisiasi agar ini bisa menjadikan program yang bisa dilihat oleh khalayak ramai. Kami nanti akan kritik dan saran itu penting lah. Betul. Namun kemudian bahwa saran-saran yang membangun, kritik yang membangun itu adalah bagian yang ingin kita sampaikan. Ya dengan studio seadanya seperti tadi bahwa yang penting apa yang diucapkan. Betul. Bukan masalahnya di mana. Pak Wali kan begitu tadi ya. Intinya yang kita pegang. Sehingga kami ingin nanti ini yang pertama beliau Pak Wali kita undang untuk bagaimana strategi penanganannya dan lain sebagainya. Nanti beberapa teman-teman OPD, Bapak Ibu pimpinan kepala dinas juga ingin kami undang. Samping itu juga tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya dari tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya ini agar bisa mensikapi dalam kondisi seperti ini apa. Karena kegotong royongan ini di Kota Yogyakarta luar biasa. Betul. Kita tahu adanya pandemi ini justru menimbulkan rasa kegotong royongan, gotong royong luar biasa. Ada yang cantelan cinta, gitu kan, cantelan berkah di beberapa wilayah. Ini menimbulkan di balik musibah pasti ada hikmah. Intinya itu, Bang Abdul. Jadi kami ingin support kepada seluruh stakeholder yang ada untuk bagaimana mengkampanyekan hidup. Artinya ini tidak ada batasan, tidak hanya kebijakan eksekutif tapi semua stakeholder kan yang sekaligus bagaimana membantu pemerintah Kota Yogyakarta mensosialisasikan kegiatan-kegiatan. Gitu Bang. Ya begitu alasan mendasar mungkin Pak Heru. Makanya kami juga berterima kasih Pak Heru hadir hari ini kan pagi ini meskipun dengan suasana studio yang sederhana gitu ya. Tapi seorang orang nomor 2 di Kota Jogja kan hadir ini, kita sangat bersyukur ya. Mudah-mudahan ini menjadi gong awal, ini kan akan menjadi perhatian masyarakat Jogja bahwa hal-hal yang disampaikan Pak Wali juga menjadi penting ya, proses digitalisasi ya semua kegiatan gitu kan. Nah, sekarang mungkin kita agak masuk ke hal yang serius sedikit lah Pak ya. Karena Pak Heru di sini sebagai wakil wali kota dan juga ketua harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jogja gitu kan. Bisa bercerita sedikit Pak, tadi kan sudah disinggung di awal gitu kan, apalagi kita dalam waktu dekat ini kan sedang proses vaksinasi gitu kan. Mungkin Pak Heru bisa cerita lah. Jadi Kota Jogja ini pertama dilihat dari vaksinasi kita memang dari sisi kecepatan sangat cepat, kita termasuk yang paling cepat juga di Indonesia. Lihat sudah beberapa pejabat dari luar yang dari Jakarta dan wah Kota Jogja cepetan ini. Pak. Dari sisi jumlah itu sudah melebihi dari jumlah penduduk kan, dari sisi jumlah ya. Ini sudah 120%-an mungkin dari jumlah penduduknya. Kan masalahnya kita ini kan punya strategi. Yang pertama adalah yang kita vaksin adalah siapapun orangnya yang punya aktivitas di Kota Yogyakarta. Karena Jogja itu kalau malam memang 414.000, tapi kalau siang bisa 1,2 juta. Iya. Nah, jangan sampai orang yang punya aktivitas di Kota Jogja itu membawa virus dan menularkan orang di Kota Jogja. Berarti tidak ada batasan KTP luar Jogja dan Jogja toh Pak? Pada awalnya kita strateginya itu sehingga waktu itu yang kita vaksinasi adalah
lansia itu se-EDI kita Oh. kita vaksinasi. Kemudian para pekerja yang ada di sektor pariwisata, semua dari Tugu sampai Keraton dan akhirnya seluruhnya PHRI itu hampir semuanya sudah kita vaksin semuanya. Asita sudah kita vaksin semuanya. Kemudian para pedagang pasar. Pedagang pasar itu 30 pasar sudah kita upayakan semuanya. Padahal itu tidak semua orang Kota Jogja ya Pak Dedi ya. Iya, betul. Pedagang Malioboro, pedagang pasar, pelaku usaha itu 70% Sudah divaksin, Pak? bukan kota juga, bukan orang kota. Oh, bukan. Tidak Oh, berkaitan iya. kota. Tapi tetap kita vaksin gitu ya. ASN juga sama, mungkin 60% juga bukan orang kota. Iya juga ya. Tenaga kesehatan itu juga sama saja, mungkin 60% juga bukan orang kota di Jakarta, tetapi tetap kita lakukan vaksinasi. Nah, sekarang ini kita sehingga kita tuh karena pengen cepat, maka kecepatan kita yang semula normalnya itu 2.300 Per hari. Okay. Di 18 puskesmas, 13 rumah sakit, 2 klinik, itu seperti itu kecepatannya. Sudah beberapa minggu yang lalu kita tingkatkan jadi 4.500. 4.500. Nah sekarang kita tingkatkan 6.500, bahkan kalau vaksinnya tersedia kita mampu kecepatannya 11.000 perharinya. Perharinya, Pak. Nah strateginya yang puskesmas ini kita naikkan 300% dari 50 menjadi 100 atau 150, sehingga puskesmas itu nanti bisa menangani lebih cepat. Kemudian rumah sakit juga sama, klinik juga sama, kita tingkatkan kapasitasnya 200-300%. Kemudian kita nambah di 3 titik untuk vaksinasi massal di SD Square, Ngabean, sama di PDAM. Jadi selatan, tengah, utara. Itu rata-rata per hari antara 1.000 sampai 1.500 perharinya itu. Kemudian kita masih tambah di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini kita seminggu bisa 3-4 kali. Ini sedang kita buat jadwalnya. Itu kapasitas perharinya sekitar 1.000 sampai 1.500an juga. Nah kita masih sekarang ini masuk ke RT RW kampung-kampung, kelurahan. Ini sekarang sudah beberapa kampung, beberapa RW yang kemudian melakukan vaksinasi. Ya. Kalau yang warga Kota Yogyakarta dan warga kampung atau warga RW bisa bekerja sama dengan teman-teman puskesmas itu. Jadi mereka kemudian mengalokasikan. Nah, saya kemarin misalnya di Kota Baru, di Kampung Pengok itu ada 4 RW dikumpulkan dalam 1 hari. Selesai. Masih ada cukup bukan? Belum Pak, ya udah. Ada lagi. Jadi kita sekarang akan menyergap itu semuanya. Yang keempat, kita menggunakan strategi siapapun orangnya, kelompok, organisasi, apapun. Kalau dia menyiapkan tim dokter, menyiapkan tempatnya dan segala fasilitasnya, kami akan bantu vaksinasinya dan supervisornya. Minimal berapa orang Pak pesertanya? Ada batasan misalnya 500, 300? Ya, kalau komunitas sekitar 200-300. Oke. 300-an. Itu kita siapkan itu. Makanya ini sekarang kita membuat aturan-aturan siapa sih yang boleh ikut serta dalam upaya ini. Sehingga ini menjadi kecepatan besar. Ya, betul, tapi memang betul. sekarang kita agak fokus ke warga Kota Yogyakarta. Iya. Karena ya sekarang saya punya data juga di kelurahan itu sekarang berapa ada yang kelurahannya lebih banyak warga kota yang divaksin itu mana saja, yang tidak mana saja itu kita tahu punya. Ini sekarang yang sedang kita push untuk kemudian kita selesaikan semua. Kira-kira sudah berapa persen Pak untuk asli Kota Jogja? Hampir 400.000 yang dilakukan oleh pemerintah kota ya. Yang dilakukan oleh pemerintah kota 400.000, padahal kita 414. Padahal betul. Yang dilakukan oleh DIY yang di kota juga ada. Yang dilakukan oleh TNI ada. Yang dilakukan oleh Polri ada. Itu ditambah dari beberapa instansi itu kita itu sekitar 115-120% dari penduduk kita. Nah, Kota Jogja sendiri melalui Vaskes yang kita miliki sudah hampir 400.000 yang kita lakukan. Tapi memang 60% itu masih non warga. Tapi mereka yang punya aplikasi di kota. Iya, Sekarang 40%
itu warganya. Kita yang sekarang dari penduduk kota yang akan kita vaksin itu sekarang masih 41%. Oh, oke. Jadi masih ada 200-an ribu. Nah, kalau misalnya 6.500 saja lah kita per hari. Per hari, betul lah. Itu kalau misalnya Di 200 dibagi 650 ya Pak ya? misalnya 30 hari saja itu kan sudah 180 ribu. Iya, betul. Nah, Berarti September selesai, Pak. Iya, Iya, karena tuh. masanya kan vaksinnya kan. Oh iya. Iya, iya, betul, betul. Ketersediaannya, Pak ya. Iya, karena vaksin ini kan berbarengan dengan dosis 2. Ya. Jadi misalnya Betul, tersedia betul. 100 itu biasanya 50% dosis 2, Dosis dua. 50% Oke. dosis 1. Hmm. Jadi ini yang kita harapkan karena 6.500 itu juga untuk yang dosis 2. Jadi mungkin taruhlah sekarang kita memang separuh-separuh, yang dosis 2 itu separuh, dosis 1 separuh kan. Per hari. Jadi taruhlah misalnya 3.500 per Yeah. hari untuk dosis 1. Berarti kita butuh 2 bulan, 3 bulan. Iya. Jadi kita berharap Oktober. Iya, betul Pak. Ya Pak, kira-kira dalam proses vaksinasi ini ada kendala tidak Pak? Misalkan secara nasional kan kayak misalkan di kampung kami gitu kan Pak, itu beberapa masyarakat tuh di Sumatera. Itu beberapa masyarakat tuh Pak, ada semacam tidak ada trust gitu ya, bahwa nanti kena ini. Apa kendala kalau di masyarakat Kota Jogja Pak? Informasi Iya. informasi yang benar itu masih mempengaruhi sebagian dari warga kita juga, terutama yang ada Pak ya. akses informasinya nggak full, nggak penuh. Tapi kalau masyarakat yang akses informasinya full, nah itu yang biasanya berebut. Kita tuh sekarang kan daftarnya sudah pakai Jogja Smart Service. Oh ya. Nah kita buka 1 jam itu nggak sampai 1 jam udah penuh. Kalau kita buka jerat itu nggak sampai 1 jam udah penuh. Artinya memang antusiasmenya tinggi. Tetapi memang masih kita menunggu beberapa. Jadi saya kemarin misalnya ketika memberikan KKS, kartu kesejahteraan sosial untuk itu yang warung itu, yang kedua itu. Saya tanya udah vaksin belum? Lah kenapa belum? Takut. Takutnya kenapa? Nanti saya sakit malah. Iya. Jadi memang untuk sejumlah kelompok yang akses informasinya tidak bagus atau terbatas, itu memang masih ada noise faktor dalam komunikasi, faktor yang mengganggu untuk komunikasinya sehingga mereka tidak melakukan itu. Bahkan ketika kita membagikan itu kartu yang per bulannya 200.000 itu bersama dengan vaksin, itu 20% nggak datang. Oh, takut Pak. Iya. Padahal kita mau bagikan kartunya untuk belanja 200.000 bulan ini, sekalian kita vaksin. 20% nggak datang. Dari vaksin kasih duit kok nggak mau ya Pak ya? Karena ada gambaran yang salah tentang vaksin. Oke. Ada juga yang gambaran menyangkut, wah ada satu pihak yang tidak senang dengan AstraZeneca. Nah ya itu Pak. Tapi ada juga yang nggak senang dengan Sinovac. Wah Sinovac masih kenal lagi. Wah AstraZeneca nanti habis disuntik nanti panas dan semuanya. Tapi sebenarnya kan tidak ada masalah semua. Baik AstraZeneca maupun Sinovac. Nah sekarang kan yang untuk difabel kan namanya Sinovac. Itu bantuan dari pemerintah Arab Saudi yang sebenarnya tadinya diperuntukkan untuk para jemaah haji dan umroh, karena masih ditutup akhirnya dibagikan ke sebelah Islam. Terus kemudian yang ketiga Moderna. Nah sekarang ini yang kita miliki itu ini Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna. Moderna itu yang untuk booster untuk nakes. Sama itu Pak, Pfizer untuk ibu hamil Pak. Ibu hamil ya, sudah ada. Sekarang sudah. Tapi ibu hamil kan masih pakai vaksin Sinovac ini. Oke. Nah ini kan kayaknya lancar lah ya dalam proses vaksinasi. Kalau lancar ini kayaknya nggak perlu kita diskusikan lagi kayaknya. Tapi penting Pak untuk masuk diekspor bagaimana sih? Karena ini, jadi yang masih menjadi problem itu banyak yang akses informasi di mana saja sih tempat-tempat untuk mendaftar itu. Nah mungkin hanya dengan sampaikan juga ini Pak kesempatan kan, ini. Kami itu kan sudah hampir setiap hari kan melakukan vaksinasi, tapi masih ada juga orang-orang yang belum mendapatkan vaksin.
karena ketika daftar, oh Pak, udah penuh Pak, daftar penuh Pak. Ya. Makanya sekarang ini kalau saya mendorong ketua kampung, Ya, Pak. Bulurah itu kerjasama dengan puskesmas saja. Oh, oke. Ya, ketua kampung ini kerjasama dengan Pak Lurah atau Bu Lurah, terus kemudian negosiasi untuk kapan dilakukan di sini di kampung itu dengan puskesmas, sehingga itu menjadi lebih terjamin di wilayah itu kena kan itu. Dan ini memang sedang kita galakkan itu. Ya. Supaya mereka mungkin yang tidak terbiasa dengan gadget ya. Digital smart service mungkin ya kosong kan itu. Nah, makanya sekarang kita arahkan ya, tetapi kalau bisa ya datanglah ke puskesmas, daftarlah di puskesmas. Betul. Ya nanti puskesmas, karena yang paling dekat kan puskesmas. Kuotanya sudah dinaikkan belum ini Pak? Sudah Dinaikkan untuk puskesmas ya. Oh, sudah Pak ya. Sekarang 100 karena berdasarkan ketersediaan vaksinnya. Vaksinnya kita naikkan 100. Setiap puskes 100 hari gitu Pak ya. 100 dosis. 100 dosis ya. Nah, mungkin bisa sedikit cerita nih lah Pak. Artinya kalau cerita dari Pak Heru tadi kan termasuk lancar ya proses vaksinasi di Kota Jogja. Dan bahkan September Oktober ini insya Allah 100% gitu kan. Bisa cerita Pak. Artinya strategi kebijakan Pemkot misalkan melibatkan tokoh masyarakat atau apa. Karena ini kan di luar Kota Jogja kan ini banyak problem gitu kan. Nah, mungkin di luar bisa lihat ini kan bisa belajar dari kebijakan Kota Jogja. Ya, karena kalau kita memang strateginya bagaimana mendekatkan kepada masyarakat. Jadi ya apapun meskipun di Kota Yogyakarta yang namanya perangkat mobilitas itu kan masalah. Lansia dulu kan sampai kita di lansia pun sampai sempat kita membuat strategi, pokoknya siapa yang bisa ngantar 2 lansia dibonusi ikut vaksin. Oh iya, saya pernah juga dulu waktu mau daftar dulu Pak. Oh iya, harus bawa lansia gitu. Karena kan ya. Karena apa? Karena untuk mobilitas kan perlu. Untuk sejumlah orang itu kan juga masalah mobilitas itu. Di motor misalnya, atau udah sepuh juga, atau mungkin seperti di difabel pun akhirnya kita kumpulkan pada titik tertentu untuk supaya difabel aksesnya juga tidak jauh-jauh banget. Jadi kita mencoba untuk mendekatkan tempat vaksin dengan tempat tinggal. Mengapa kita tidak melakukan door to door? Karena lebih efisien kalau tidak door to door itu 1 jam mungkin hanya 10 orang kita dapat. Iya, betul. Karena dari sini ketemu lagi dan segala macam. Tapi kalau kita kumpulkan, karena Kota Yogyakarta kita kumpul 1 jam bisa 100. Ya, kalau Pak Oleg bagaimana? Artinya di sini kan selain sebagai Dewan Pembina dari Umas Sedoyo kan juga anggota Dewan toh. Pak Oleg ini Wakil Ketua Komisi B. Bisa memotret juga mungkin apa kebijakan-kebijakan Pemkot, artinya ya ini, yang dijelaskan Pak Heru tadi kan termasuk lumayan lancar dan berhasil ya vaksinasi di Kota Jogja gitu. Ya, kami di Dewan kan kemarin beberapa 3 hari berturut-turut itu juga melakukan vaksinasi massal. Artinya kantor rumah rakyat berfungsi benar-benar menjadi rumah rakyat, di mana kita mengundang kurang lebih 3.000, nomornya 2.000 sekian gitu. Masyarakat Kota Yogyakarta untuk bisa vaksin. Nah, harapannya memang karena itu dari para konstituen, para dewan, otomatis mereka adalah orang-orang Kota Yogyakarta. Jadi misalnya konstituennya saya, misalnya ya mesti orang Tegarrejo, Gedong Tengen maupun Rencis. Seperti itu. Ini salah satu upaya yang teman-teman di DPRD inisiasi untuk membantu mempercepat ini. Nah, di sisi lain juga di beberapa kesempatan teman-teman di DPRD juga dihimbau untuk meneliti, menanyakan warganya siapa saja yang belum bisa divaksin. Dan tentu saja kaitannya dengan ada Sinovac, AstraZeneca dan lain sebagainya. Umas Sedoyo nanti memang berencana mengundang direktur rumah sakit, ya, agar bisa menjelaskan. Artinya kalau dijelaskan oleh pakarnya itu Pak Heru ya. Kami hanya sepengetahuan kami ya, tapi bukan ahlinya. Mungkin namanya ahlinya ya. Jadi apa sih harus bagaimana sih? Misalnya seperti persiapan vaksin itu bagaimana? Harus makan apa? Yang saya tahu, pengalaman ini berdasarkan keilmuan pengalaman yang saya tahu.
ketika mau divaksin AstraZeneca, yang penting istirahatnya Cukup, ya. Lantas ketika makan kenyang, Ya. udah, insya Allah. Jadi beberapa teman-teman saya atau teman-teman warga masyarakat yang kami minta untuk tidur istirahat cukup, biasanya tidur jam 10, tidurnya jam 8 malam. Terus biasanya hanya sarapan, makan kenyang, tidak merasakan itu. Nah, tapi nanti biarlah direktur rumah sakit ya, misalnya nanti kita pada kesempatan lain kita undang untuk bisa menjelaskan itu. Ini saya kira juga penting terkait dengan keraguan-raguan dalam ketakutan warga masyarakat terkait dengan COVID ini. Artinya di kota Jogja ini semua komponen itu dilibatkan. DPRD juga berkontribusi gitu kan, menyediakan tempat gitu kan untuk proses vaksinasi. Nah ini Pak, ada hal menarik kemarin juga waktu kita mengawali podcast talkshow ini sama Pak Oleg ini, kita bicara vaksinasi di tingkatan mahasiswa Pak, karena kan jumlah mahasiswa di kota Jogja kan lumayan Pak. Nah ini bagaimana kira-kira kebijakan Pemkot gitu kan, misalkan apakah melakukan koordinasi, kan kebanyakan mereka kan masih di rumah masing-masing ini, agar perkuliahan bisa dimulai kalau misalkan September atau Oktober sudah dia khusus kota Jogja vaksinasi selesai, artinya awal tahun kemungkinan proses belajar mengajar secara offline bisa dimulai gitu Pak. Nah itu bagaimana kira-kira? Ya target pemerintah pusat memang kan vaksinasi kalau bisa selesai di tahun ini. Artinya di tahun 2022 itu sebisa mungkin se-Indonesia juga sudah selesai juga. Artinya juga seluruh mahasiswa itu dan pelajar itu juga nanti sudah tervaksinasi, sehingga tahun depan itu kalau bisa sudah jalan seperti, meskipun masih terbatas tapi harus sudah bisa jalan secara offline atau paling enggak hibrid lah, paling enggak campuran antara online dan offline. Nah saya dulu pernah ketika pas bertemu dengan Menteri Kesehatan juga sampaikan mungkin yang paling penting pada saat ini adalah sebenarnya mahasiswa. Ya betul Pak. Asal seluruh mahasiswa se-Indonesia itu sudah menjadi target pertama, mereka bisa kembali ke bangku kuliah dan mereka bisa menjalankan itu, dan otomatis itu menghidupkan ekonomi dimanapun. Betul. Nah waktu itu memang kemudian direspon dengan Kemenkes punya program yang khusus menyasar pada kampus-kampus. Dari mulai dosen, karyawan sampai mahasiswanya. Ini yang sekarang ini sebenarnya sedang jalan. Sudah mulai jalan dan sekarang masih jalan. Itu Kemenkes itu memang fokusnya pada kampus-kampus tertentu. Nah kalau kota ini kan tahapannya ada yang di sekolah-sekolah itu, itu umur 12 sampai 17 tahun. Terus kemudian kalau yang 18 tahun ke atas itu ya sudah di tempat-tempat itu tadi semuanya. Jadi yang 12 sampai 17 tahun itu yang kita selenggarakan di sekolah-sekolah itu. Itu muter-muter di antara sekolah-sekolah yang ada. Itu vaksinnya khusus ya Pak ya? Enggak, sama saja. Oh, hanya usianya saja. Oke. Sinovac biasanya. Sinovacnya. Bukan AstraZeneca. Jadi kalau 12 tahun ke atas itu peruntukannya pada Sinovac. Kalau yang AstraZeneca itu 18 tahun ke atas. Ya, artinya sudah pernah melakukan koordinasi sama Menkes ya Pak ya? Sudah. Ketika awal-awal kita vaksinasi di Pasar Beringharjo itu kan saya sempat beberapa kali ketemu dengan Menteri Kesehatan, diskusi di Pasar Beringharjo. Itu banyak sekali kita diskusi pas nunggu kedatangan Pak Presiden, kita diskusi banyak. Karena beberapa hari lalu kan saya ngopi beberapa presiden mahasiswa di kota Jogja Pak. Ada ya Bantul, Sleman gitu kan. Kayak misalkan kemarin 2 hari yang lalu Presiden Akakom gitu kan. Dia bilang, "Gimana kampus kalian ada vaksinasi enggak?" Katanya kemarin mau ngadain tapi syaratnya harus 500, tapi baru ada 200 Bang katanya. Jadi kita tunda. Makanya saya usulkan kan kalau bisa semuanya sudah divaksin gitu biar kalau masuk di kampung. Saya kemarin misalnya di Pemang itu saya tanya, ini siapa yang divaksin? Warga kota Pak yang tinggal di sini. Yang kedua, mereka yang domisili sini, domisili di Pemang tetapi tidak penduduk kota. Tapi dia sehari-hari kehidupannya situ. Siapa itu? Ya para pekerja dan mahasiswa. Jadi yang di kampung-kampung ini biasanya mereka sudah tercover di situ juga. Karena mereka yang domisili dan tinggal di situ. Kalau dia artinya dia melapor ke Pak RT, Pak RW ketika pasti
ketika ada vaksinasi di kampung pun mereka juga pasti diundang. Ya Pak, tadi kita sudah bicara proses vaksinasi ya Pak. Sekarang PPKM kan kalau dari pusat kan sampai tanggal 23 Agustus ya Pak ya. Iya. Bagaimana kebijakan Kota Jogja untuk kemudian menyesuaikan lah gitu. Artinya biar perekonomian Kota Jogja ini, apalagi Kota Jogja kan dikenal kota pariwisata gitu kan. Apa kebijakan dari Pemkot gitu? Jadi kalau kami itu kan selalu koordinasi dengan Polresta, dengan Kodim, Forkompimda, Pak Kejari, Pak Ibu Pengadilan Negeri, dan teman-teman ketua DPR, terutama yang masuk dalam Forkompimda. Itu kami selalu bicara tentang apa tuh yang sekarang diterapkan. Jadi kalau pemerintah pusat melakukan ini kan kita tidak boleh keluar dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian bagaimana, apa tujuannya utamanya? Tujuannya adalah ini. Yaudah, kemudian kita mensiasati dengan apa yang kita kerjakan agar tujuan itu cepat tercapai. Iya, betul. Makanya begitu PPKM adalah tujuannya adalah menurunkan mobilitas orang. Betul. Makanya destinasi wisata ditutup, mal ditutup. Kemudian waktu awal-awal semua pedagang non makanan dan kesehatan juga ditutup. Dan kemudian hanya kita batasi aktivitasnya. Bahkan kemudian kita ini sama Pak Luhut kan dilihat dari kayak Google Map itu. Kalau Google Map kan kalau macet kan kelihatan lah. Oh iya. Kalau kelihatan Jogja, merah semua nih. Berarti mobilitasnya tinggi. Oke, ya. Kalau malam saya dilihat kan kita ada analisa cahaya juga di. Dilihat. Ini Jogja nih masih lampunya masih bisa terlihat. Awalnya karena lampu mati itu ya. Oke, harus dimatikan juga Pak ya. Kan namun kelihatan. Dan ini masih ada beberapa titik kerumunan dari Facebook. Iya terlihat ya Pak ya, betul. Jadi ya juga ya, nggak bisa dibohongi. Maksud matinya lampu itu. Kenapa Iya. Lampu? Satu, supaya tidak ada mobilitas orang. Betul. Yang kedua, kemudian kita ingin orang di rumah saja. Ya, betul. Sudah, kalau udah mati lampu itu udah sebenarnya kalau mati lampu sudah kamu nggak usah keluar di rumah saja. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya kita lakukan untuk melakukan ini. Nah, memang saya selalu mengatakan jangan sampai sudah pengorbanan yang seperti ini sia-sia. Artinya wis dilapateni lampune wis ora oleh dodolan ning kasusnya sedhuwur. Ini masalah ya, Pak. Iya. Enggak selesai. Iya, betul. Makanya saya mencoba sedemikian rupa supaya sudah dimatikan lampunya supaya kasusnya rendah. Saya ngejar supaya gimana kasusnya turun betul. Ya, betul. Makanya terpaksa harus kita matikan segala macam, kita matikan semua. Saya juga menyurati pada pelaku ekonomi juga. Kalau malam lampu-lampu billboardnya matikan semua. Jam 8. Terus saya serah semua juga. Jutron segala itu Pak ya. Dimatikan semua. Karena apa ya? Ini adalah upaya kita supaya ono pengorbanan seperti itu harus ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, kan akan panjang terus. Panjang terus. Nah, oleh karena itu maka PPKM ini ya bagi kami alhamdulillah bisa menurunkan sampai seperti yang tadi, hanya kasus kelahiran di 100 sekarang. Harapan kami minggu depan sudah mulai turun lagi. Dan suara sirine sudah jarang terdengar. Gitu. Iya Pak. Udah hampir setiap hari ya Pak ya di bulan Juli Pak ya. Jam pasti ada. Iya. Dan segala macam. Bulan Juli kan sempat kapasitas BPBD hanya 6 tim untuk penguburan. Waktu bulan Mei Juni masih mencukupi 6 tim itu karena kasus kematian per hari nggak sampai 6 7, paling hanya 3 4. Tapi begitu Juli 16, 17, begitu 7, 8 saya sudah ngomong sama KPB, kamu sudah 2 kali ini sudah tidak mampu lagi. Sekarang aktifkan kampung tangguh bencana saya. Makanya waktu tangguh bencana diaktifkan untuk jadi tim pemakaman. Kemudian ada problem lagi. Ini pemakaman untuk yang jenazah putri siapa yang memandikan? Ini betul juga ini. Makanya saya mengajak mereka untuk kita buka relawan untuk pemakaman putri. Makanya kita latih dan kita ini kita lakukan. Nah, ini semua kan dataan yang harus segera diputuskan cepat kan gitu. Alhamdulillah ini bisa jalan. Nah, memang sekarang karena sudah turun, ini sudah masyarakat sudah pengen jualan lagi, pengen macam-macam lagi toh. Ini tidak ada masalah buat saya. Tetapi mari tetap jaga protokol kesehatan yang maksimal. Jangan sampai
di Agustus akhir ini nanti yang sekarang sudah turun begini, Turun, tapi naik karena lagi kita ya. belum sabar lagi naik, kita nggak jadi turun levelnya. Iya. Level 4 harusnya kita turun level 3 sehingga banyak yang mall sudah bisa kita buka misalnya. Betul. Sekarang mall belum dibuka. Iya. Mall bisa dibuka, kemudian sekarang masjid sudah seperti biasa loh, dan seterusnya. Nah ini yang saya jaga itu piye caranya sing medun ki aja terus munggah meneh. Ini level berapa Pak? Masih 4. Level 4. Tapi insya Allah kalau akhir Agustus sudah level 3. Amin. Karena ini sudah mulai Iya. terus, bor kita juga semakin banyak, Iya. tersedia dan segala macam, oksigen juga tidak masalah dan seterusnya. Jadi coba bayangkan di pertengahan Juli. Iya Pak. Saya begitu kasus Sarjito itu ada kekurangan oksigen, Iya. tiap malam tiap saat lah saya beronda kepada dirut rumah sakit itu. Saya tanya ini keperluannya berapa? Ada yang saya masih nunggu 8 jam lagi Pak. Saya masih 12 jam lagi, masih ada saya. Pak, saya tinggal nanti jam 8. Kalau jam 8 tidak ada lagi, saya tidak bisa. Nah sekarang truknya yang bawa O2 di mana? Masih sampai Semarang, Ya. masih 2 jam. Insyaallah. Sudah saya telepon pada Kapolres, telepon sama Kadisub, tolong dijemput Lakukan pengawalan ya Pak ya? Dengan pengawalan Iya, entah betul. dari Magelang atau dari Temanggung nggak tahu, secepatnya itu bisa. Bayangkan coba, mereka harus membuat 2 jam sampai ke rumah sakit. Dan itu tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Beberapa kali. Sampai pada suatu ketika pernah ada juga mengatakan, Pak, ini kalau sampai jam 9 malam ini kita nggak dapat. Ini yang di ICU ini akan menjadi masalah Pak. Kenapa? Sudah kehabisan oksigen. Kami harus memilih mana yang harus lebih diselamatkan. Iya. Waduh, udah akhirnya saya minta, oke sekarang cari oksigen yang ada. Iya. Rumah sakit yang masih punya persediaan oksigen saya ambilin semua. Masyarakat yang punya oksigen pun kita ambil. Iya. Yang kita tahu, dia punya oksigen kan. Iya. Untuk menyelamatkan itu. Kalau enggak, Iya, betul. ya sama-sama. Nah, saya tidak ingin kasus seperti itu terjadi lagi pasca PPKM ini. Iya. Makanya kemarin saya kumpulkan pelaku pariwisata. Kemarin teman-teman pedagang Malioboro, pengusaha toko mana datang. Saya katakan, Pak, tidak ada yang ingin ini terjadi. Betul. Kita tidak ingin pasca PPKM kita naik lagi dan tutup lagi. Betul. Sekarang tugas kita adalah piye caranya supaya itu tidak muncul lagi. Itu harus tetap kita pertahankan turun terus. Nah, makanya kan yang kami punya aturan sekarang, besok angkutan wisata harus bangkit sistem. Semua masuk ke terminal Giwan semua dulu. Kalau nggak bawa kartu vaksin dan swab negatif nggak boleh masuk Jogja. Karena ini kan aturan nasional. Satgas nasional sudah membuat aturan bekal perjalanan keluar kota harus punya kartu vaksin dan minimal dosis 1 ya Pak ya? Ada 2 swab negatif antigen itu. Jadi harus itu. Nah, kami tugasnya hanya menyelamatkan itu supaya Jogja tidak naik lagi. Betul. Makanya sekarang semua kendaraan harapan kami nanti masuk ke terminal dulu, baru kemudian kita stop. Berarti Pak pariwisata udah buka berarti Pak ya? Belum. Pas PPKM. Oke. Kalau sudah habis PPKM ini dan kita sudah dibuka destinasi wisatanya, maka kita punya sistem itu. Sistem itu. Supaya tidak naik. Betul. Nah, kan kita nggak mau kejadian yang sudah itu berulang kembali. Iya. Makanya sekarang kita sudah mempersiapkan itu, kita bicara dengan banyak pihak supaya ini tidak kembali naik. Nah, supaya nggak naik, ya nggak harus dibuat one kit system. Iya. Karena kalau nggak akan menjadi masalah. Iya. Artinya jenengan kan berharap kasus-kasus seperti yang kemarin tidak terjadi, tetapi jenengan sebagai wakil wali kota juga memikirkan bagaimana perekonomian masyarakat harus bangkit, Pak. Ini harus bareng-bareng. Jadi jangan sampai masyarakat itu kemudian begitu pasca PPKM sudah lepas masker dan segala macam, kerumunannya tidak dijaga. Nah itu yang akan menimbulkan kasus baru. Makanya ini harapan kami, kita tetap seterusnya masker dan jaga jarak, selalu cuci tangan dan segala macam itu harus kita lakukan. Karena kalau enggak, ini adalah kehidupan kita sekarang. Iya, betul. Sekarang
mau tidak mau kita ya seperti ini kehidupan kita. Ya. Jaga jarak, pakai masker sampai betul-betul hilang. Iya, betul. Nah, jangan sampai itu, makanya yang saya khawatirkan itu ketika PPKM Turunkan. masyarakat antusias gitu. Nah, itu yang akan jadi ledakan lagi. Iya. Ledakannya lebih bahaya. Kenapa? Tahun lalu Juli itu kita hanya 35 kasus. Iya, betul. Agustus, September, Oktober naik menjadi 750 kasus di Oktobernya. Desember, Januari kemarin sampai 2.500-an. Iya. Terus kemudian turun, ya, kemudian betul. berlaku PPKM. Juni hanya 350, naik menjadi 6.000. Wah, gila. Nah sekarang kita kan masih 1.900-an. Modal kita dulu 35, Iya. naik menjadi 750, 300 menjadi 6.000. Ini modal kita 1.900. Iya. Iya, iya. Naik Iya. berapa? Modal ini. Harusnya bisa turunkan sampai 35. Iya, harusnya ya kembali semula gitu kan. Nah ini yang makanya harus kita jangan sampai pada saat modal kita masih banyak, kasusnya masih banyak, itu kita abai dan tidak peduli dengan protokol kesehatan. Oke, Pak. Mungkin Ya. Pak, tadi mungkin ada benang merahnya kaitannya Ya, dengan benar. mahasiswa tadi. Ya. Pak. Oh, lanjut. Yang mahasiswa Ya. tadi Pak. Kami juga mendorong di undang legislatif karena ada beberapa wilayah katakanlah di Jetis itu. Jetis, ya. Kemarin pada saat PDAM mengadakan vaksinasi. Ya. Banyak teman-teman dari asrama mahasiswa Lampung, Oh, ya. Papua, ada beberapa Pak, kami ini bagaimana gitu loh. Ya, betul. Saat ini memang kami belum punya formulasi kebijakan. Mungkin bagaimana Pak Heru menanggapi hal ini? Iya, karena di asrama juga banyak loh, Pak. Iya. Baiknya gimana? Termasuk kameramennya ini. Yang penting adalah ya tadi ngikut apa yang ada di kampung atau membuat sendiri, mengajukan ke DIY. Kalau yang oke, ya. asrama-asrama itu mengajukannya ke DIY. Iya. Jadi melalui dinas kesehatan ya Pak? Kesehatan. Oh iya. Tentang jumlahnya Pak? Ya nggak masalah sebenarnya. Oh, jumlahnya misalnya berapa ratus gitu? 500 itu mungkin gabungan asrama. Gabungan misalkan, ya benar gitu. Pak. Iya. Jadi itu nanti bisa saya sampaikan ya Pak, Ya. ke teman-teman mahasiswa itu Hmm. ya, untuk bisa membuat surat gitu, lantas kemudian ke dinas kesehatan. Yang kesehatan. Nah, mungkin secara teknis nanti mungkin kita bisa bantu. Oke. Ya, di penghujung obrolan kita ini Pak, mungkin apa yang perlu Pak Heru sampaikan kepada masyarakat Kota Jogja terkait dengan proses vaksinasi dan juga kita masa PPKM masih di level 4 sampai tanggal 23 Agustus ini kan, dan juga mungkin menyampaikan nanti semua komunitas yang ingin mempublikasikan aktivitas mereka bisa hadir di studio ini. Ya. Ya, vaksinasi itu apapun ternyata mengurangi keparahan penyakit. Ya. Jadi kalau kita sudah divaksin paling tidak menjadi lebih parah. Ya. Tapi jangan dirubah, sudah divaksin kok masih kena. Tapi kan ini vaksinasi itu membuat kita tidak parah. Betul. Artinya potensi kena itu mesti ada Pak ya. Masih ada, Ya, karena betul. virusnya masih belum bisa kita pegang. Ya. Kemudian soal masa PPKM ini kan masalah tentang mengurangi mobilitas. Nah, mau tidak mau memang kita sekarang ini masuk dalam hidup yang berbeda dengan hidup sebelum pandemi kan. Ya mau nggak mau sendiri. Ya, betul. Jangan berpikir seolah-olah seperti masih sebelum pandemi. Nah kalau itu yang terjadi, wong kita tuh di masa pandemi kok mikir sebelum masa pandemi, pasti nggak plong. Harus kita hadapi kenyataan bahwa kita ada di masa pandemi yang serba terbatas. Oleh karena itu kita harus selalu jalankan protokol kesehatan, kurangi mobilitas dan kalau ada aktivitas pun jaga jarak dan tidak terjadi berkerumunan. Betul. Jadi ini yang menjadi kebiasaan kita saat ini sampai COVID ini hilang. Ya, akhirnya menjadi kebiasaan sehari-hari nanti Pak. Jadi harus mau dipakai. Iya betul. Jangan berpikir wong orang itu yang menjadi. Iya sudah betul. Singapura itu pernah 3 bulan di lockdown dan kemudian dibuka lagi. Ada hanya satu gadis yang datang dari Vietnam dan kemudian ternyata dia terpapar. Akhirnya
menyebar dan akhirnya di lockdown kembali. Satu negara bisa kemudian berubah Karena satu orang. hanya satu orang. Iya, iya. Nah, itu yang harus jadi pembelajaran kita semua. Di Selandia Baru, begitu ada satu kasus muncul di sebuah kota itu langsung ditutup sampai tidak ada kasus. Ada Iya. satu kasus lagi, tutup lagi jelas. Di Australia juga sama. Iya, iya. Yang semua sudah lockdown, semuanya sudah selesai, kemudian mulai aktivitas biasa, tapi begitu ada kasus lagi langsung tutup cekrek. Karena supaya tidak parah, Iya. supaya tidak rumah sakit kedodoran melayani, karena berapapun yang kita siapkan kamarnya, kalau yang kena ribuan seperti itu nggak akan cukup. Iya, benar. Nah, semoga ini jadi bagian dari upaya kita semua bersama-sama. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, Iya. tapi harus tentang janji. Sebenarnya virus itu gampang. 14 hari kita isolasi dia mati. Kalau seluruh dunia orang tuh mengatakan ayo kita nggak keluar selama 14 hari. virusnya hilang. Selesai, Pak. Iya, iya. Tapi masalahnya nggak ada yang mau seperti itu. Sehingga saya 14 hari harusnya selesai, tapi saya ketemu Mas Oleh. Akhirnya virusnya tambah lagi usianya 14 hari. 14 hari ketemu lagi. Oh, iya, iya. Kemudian ketemu jenengan. Tambah lagi 14 hari. Mau belum selesai tambah lagi umur. Iya, betul, Jadi betul. ketemu orang itu berarti nambah usia virus. Iya, betul, betul. Nah, itu yang harus diatur. Oke, Pak Heru. Nah, Terima kasih atas waktunya. Ini kayaknya masih panjang ngobrolan kalau mau kita lanjut, tapi bisa kita podcast di kesempatan selanjutnya. ya. Saya pikir masih panjang waktunya kita proses penanganan pandemi ini kan. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini proses vaksinasi di tingkat Kota Jogja sudah selesai, dan juga PPKM levelnya ini harus turun, bahkan sudah nggak pakai level-level lagi gitu kan, kalau sudah zona hijau itu 100% gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Olek, Ya. Pak Heru. Begitu Sobat Serdadu, kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.